gara-gara Nabi ke-26, sehingga siapapun yang mau jualan penderitaan orang lain nggak bisa aja. Akhirnya tekor ngamuk-ngamuk, saudara. Tekor ngamuk-ngamuk. Aduh, ketahuan. Ya nggak yang YouTubers, nggak yang pendeta-pendeta ngamuk-ngamuk sama saya, saudara ya. Aduh, karena sudah nggak bisa nipu jemaat lagi, saudara ya. Nabi ke-26 ini memang kelewatan. Kelewatan. Nggak yang Islam, nggak yang Kristen, nggak yang pendeta perpuluhan, nggak yang YouTubers kampret, saudara. Pokoknya semua ngamuk-ngamuk sama Nabi ke-26 gara-gara sekarang sudah tidak bisa ngeruk donasi untuk tipu-tipu buat bikin rumah, buat beli mobil BMW, saudara. Udah nggak bisa. Puyeng-puyeng dah, saudara. Rudi Yohanes kan somnya dibayarin sama ketua pembinanya, somnya StreamYard-nya ya, oleh ketuanya Damaris ya. Kalau somnya Rudi Yohanes itu, StreamYard-nya Rudi Yohanes itu ya langsung dibayar setahun. Setahun berapa tuh ya? Saya lupa, nggak tahu ya kalau di Indonesia berapa ya, mungkin 4 juta kali ya, atau 5 juta ya. Tahun 5 juta itu langsung dibayarin itu sama ketua pembinanya Damaris ya. Udah gitu masih jelek-jelekin Damaris ya itu ya, heran saya. Ya, padahal itu Galarua itu, ibu ketua Damaris itu pembinanya Galarua juga loh. Masih ngomongin Galarua organisasi terlarang ya. Padahal itu pembinanya Galarua loh, ibu ketuanya yang bayarin StreamYard-nya Rudi Yohanes. Bingung ya. Biarin aja ya biarin saja, kan tetap diberkati ya. Kecuali kalau dia sudah ke YouTube-nya orang Israel ya, nanti saya menasihatkan ibu ketua tutup semua donasi. Terutama jahat. Shalom Indonesia, diaspora, dimanapun Anda berada. Hari ini koinonia kita ya, donasi, donasi, kejang-kejang, kejar-kejar, kejet-kejet karena donasi. Nggak yang Islam, nggak yang Kristen, semuanya ribut donasi. Aduh, ya itulah dia ya. Orang Islam mendapatkan donasi, saudara, untuk jadi booster. Ya, habis jadi booster, dia dapat donasi. Lalu apa yang terjadi? Ya, mereka melakukan segala penistaan terhadap orang Kristen, terhadap iman Kristen. Tapi nggak ada satupun, saudara, yang ditangkap ya, saudara ya. Nah, orang-orang Kristen salah dikit ngomong, ya, langsung ditangkap, saudara. Lalu saya bagaimana? Ya kalau saya sudah jelas begitu, saudara, ya sikat sekalian lah. Hukumnya nggak jelas kok. Benar nggak? Hukumnya nggak jelas itu, ya berarti nggak jelas. Ya, kalau saya sikat sekalian. Ya saudara ya, saya langgar semua hukum yang di Indonesia. Berdosa dong Pak? Enggak, karena saya kan sudah jadi warga negara Belanda. Nabi ke-26 memang cerdas. Lalu kita kumpulkan donasi ya saudara ya. Lalu kita kumpulkan donasi. Lalu apa yang kita lakukan dengan donasi itu saudara? Apakah buat saya? Bukan, kita bagi-bagi ya saudara ya. Saya sedang melakukan tindakan kenabian saudara. Supaya orang-orang Kristen, pendeta-pendeta bertobat, saudara ya. Ributnya donasi terus, ya. Ribut donasi terus, saudara. Gila ya, saudara ya. Saya kagak ngerti loh apa yang dipikirkan sama si pendeta-pendeta ini ya, saudara ya. Ribut donasi, saudara. Ya. Saya nggak ngerti ya. Kenapa sih selalu ribut dengan donasi? Ketika saya ribut dengan masalah donasi, itu tahun 2010-2014, saudara. Saya punya pelayanan dan kita ribut donasi. Mengapa? Karena hati kita nggak tulus, nggak beres. Ya, karena hatinya nggak beres, saudara. Maunya ribut isinya donasi terus, saudara.
kolekte perpuluhan. Terus ya, umat itu diubur-ubur buat bayar perpuluhan, saudara. Buat para pendeta. Lalu sesama pendeta janjian, kamu nanti khotbah di tempatku ya, cerita perpuluhan. Itu ya kalau saya yang khotbah nggak enak. Terus nanti pendetanya khotbah ya, pendeta A gereja khotbah di gereja B. Wah, ceritanya perpuluhan, jemaatnya dimarah-marahin, terkutuk kamu kalau nggak bayar perpuluhan. Wah, jemaat, oh iya ya, yang ngomong bukan pendeta. Terus si pendeta B-nya ngomong, saudara maaf ya saudara ya, ini suara Tuhan loh ya, saya nggak janjian sama pendeta A. Kutuk berat saudara, janjian itu saudara, bohong. Kalau nggak bilang aja itu, Anda dibohongi sama pendetamu itu. Kalau Anda dibohongi itu ya, sama pendeta, khotbahnya perpuluhan di gereja lain, saudara, sambil ngomel-ngomeli jemaatnya, saudara. Sambil ngomel-ngomeli jemaatnya. Ya, YouTubers juga sama. YouTuber juga sama, saudara. Ya, karena dari gereja yang suka rebutan donasi. Ya, yang cari duit, saudara. Lupa Paul emang nggak cari duit, munafik enggak? Serius enggak, saudara? YouTube saya bukan buat cari uang ya, saudara ya. Bukan buat cari nafkah saya. Sombong, bukan sombong. Saya bilangin kok, saya lagi ngasih suara kenabian ke kalian semua. Karena berkat saya itu berasal dari Tuhan Yesus, bukan dari donasi. Ya, bukan dari donasi. Nah, nanti saya ini ya, saya nanti upload video fakir miskin belanja Potskapendun, Mandalay ke Potskapendun. Tadi malam belum saya bagus, mau tak kasih lagu, mau tak kasih lucu-lucu itulah ya saudara ya. Cuman masalahnya tadi malam ngantuk banget saya itu ya, pulang dari ini terus selesai latihan, terus kita ada musik opname, terus udahlah, sudah jam biologisnya sudah balik kan saya kan, jadi ngantuk tidur. Nanti malam kalau keburu atau besok nanti saya upload ya. Nah, ribut ya saudara ya, ribut. Pemerintahnya juga ributnya korupsi. Pokoknya namanya duit ini jahat sekali saudara. Ya, yang namanya duit ini jahat ya saudara ya. Bahkan kalau perlu ya penderitanya orang lain buat jualan saudara. Ya, untung sudah pinter ya, untung kalian semua sudah pinter gara-gara Nabi ke-26. Sehingga siapapun yang mau jualan penderitaan orang lain nggak bisa aja. Akhirnya tekor ngamuk-ngamuk saudara. Tekor ngamuk-ngamuk. Aduh, ketahuan. Ya nggak yang YouTubers, nggak yang pendeta-pendeta ngamuk-ngamuk sama saya saudara ya. Aduh, karena sudah nggak bisa nipu jemaat lagi saudara ya. Nabi ke-26 ini memang kelewatan. Nggak yang Islam, nggak yang Kristen, nggak yang pendeta perpuluhan, nggak yang YouTubers kampret saudara. Pokoknya semua ngamuk-ngamuk sama Nabi ke-26 gara-gara sekarang sudah tidak bisa ngeruk donasi untuk tipu-tipu buat bikin rumah, buat beli mobil BMW saudara. Nggak bisa. Puyeng-puyeng dah saudara. Ya, lalu bagaimana? Firman Tuhan mengatakan cinta uang adalah akar kejahatan. Ya, itulah sebabnya semua donasi di dalam komunitas kita, ini kebetulan saja namanya Joseph Paulus Sang YouTube-nya ya. Kalau saya ganti nanti orang nyarinya susah, saudara. Ya, karena komunitas ini sudah bukan milik saya lagi, saudara, sudah milik bersama. Ya, ada situ ada Pak Jenderal Tobing, ada Pak Santiamer, ada Ibu Lisoy. Ya kebetulan mayoritas Batak ya, jangan salahkan ya. Ya karena yang berani-berani orang-orang Batak ini sih gimana, saudara ya. Kecuali itu ya, ada Batak yang cuma berkoar doang, cangkemnya gede tapi nggak ada hasilnya, nggak ada buahnya ya saudara ya. Tapi memang di sini ada Pak Suara, ya kan, ada macam-macam ya. Kita mengorbitkan banyak YouTubers juga ya.
Ya gimana ya saudara ya, ini YouTube-nya sudah milik bersama ya. Sehingga saya berbagi, kalau hari Kamis Pak Cinta Tobing, kalau hari Senin ada Pak Santiamer, ya kan, jam 6 sampai jam 9 ada grupnya Dr. Medsos, Pak Hawe dan Dr. Sostenes, Dr. Andre Hart, ya kan, nanti Bun Baki lama-lama diambil Bu Vivin pula nanti. Ya memang ini milik bersama, bukan punya saya. Nanti jatahnya saya cuma hari Selasa, Rabu, Jumat, sama Minggu sore. Ya kan, Minggu saja pagi kita sudah ini ya, sudah seminggu 2 kali ya saya serahkan untuk itu supaya semua ikut memiliki YouTube ini, saudara, yang merawat ya Zoom-nya, YouTube-nya. Ini tempat kita melayani sama-sama, saudara ya. Tempat kita semua bisa. Ya ini tinggal tunggu tanda tangan ini ya. Ada siapa tadi ya? Kurang tanda tangan nih, Pak Hartonya masih di luar pulau ya. Pak Harto, Ketua Pembina Embun Pagi. Ya. Itu nanti ini lama-lama Embun Pagi juga nanti dimiliki oleh Bu Vivin CS nih, Pak Peng, Pak Harto, dan kroni-kroninya. Jadi tiap jam itu ada kroninya sendiri-sendiri, saudara. Jadi mohon maklum ya, saudara ya. Pagi ada kroni sendiri, sore ada kroninya, malam ada kroninya sendiri-sendiri. Jadi ini bukan YouTube-nya saya ya. Ya, dan bahkan uang donasi pun nggak ada yang masuk ke saya. Kalau uang pembayaran YouTube ya buat bayar SOM, enak aja loh. Ya, pembayaran YouTube itu buat bayar SOM sama bayar internet. Emang internetnya murah, SOM-nya murah. Ya, kalau si Rudi Yohanes kan SOM-nya dibayarin sama ketua pembinanya, SOM-nya StreamYard-nya ya, oleh ketuanya Damaris ya. Kalau SOM-nya Rudi Yohanes itu, StreamYard-nya Rudi Yohanes itu ya langsung dibayar setahun. Setahun berapa tuh ya? Saya lupa, nggak tahu ya kalau di Indonesia berapa ya, mungkin 4 juta kali ya, atau 5 juta ya. Tahun 5 juta itu langsung dibayarin itu sama ketua pembinanya Damaris ya. Udah gitu masih jelek-jelekin Damaris ya itu ya. Heran saya. Ya, padahal itu Galarua itu, ibu ketua Damaris itu pembinanya Galarua juga loh. Masih ngomongin Galarua organisasi terlarang ya. Padahal itu pembinanya Galarua loh, ibu ketuanya yang bayarin StreamYard-nya Rudi Yohanes. Bingung ya. Biarin aja ya biarin saja, kan tetap diberkati ya. Kecuali kalau dia sudah ke YouTube-nya orang Islam ya, nanti saya menasihatkan ibu ketua tutup semua donasi. Terutama jahat ya, kalau masih di YouTube-nya sendiri ya biarin saja ya. Biarin saja. Kalau sudah nyebrang ke orang Islam, ke YouTube orang Islam ngomel-ngomeli kita, nanti kita semua nanti kita kasih tahu ya, udah tutup aja StreamYard-nya, nggak usah dibayarin, biar bayar sendiri. Aduh. Tetapi nggak bisa disalahkan ya, saudara ya. Memang ada orang yang cari uangnya dari YouTube. Hanya cari yang benar, saudara. Dengan cara yang benar, jangan dengan cara fitnah, dengan cara bohong-bohongin. Oh ini buat KC, nggak taunya buat sendiri. Oh ini buat anak Batak, nggak taunya sendiri. Ini, nggak taunya buat sendiri ya. Karena dari dulu begitu ya, saudara ya. Dari dulu begitu. Penderitaan orang lain itu dipakai buat cari duit. Kalau kita dari dulu kita strike ya. Uang yang kita kumpulin buat Apolinaris Darmawan pun itu kita kasihkan semuanya ke Apolinaris Darmawan. Ya, Owen pegang, Richard Owen. Terus nanti disalurkan ke Apolinaris Darmawan ya, saudara ya. Nanti kalau Apolinaris Darmawan sudah keluar dari penjara, sisa uangnya situ berapa, langsung kasihkan semua, kita tidak ambil serupiah pun. Bahkan Richard Owen yang dipakai rekeningnya tidak ambil serupiah pun, saudara. Ya, nggak ambil serupiah pun, karena itu memang ruang untuk tolong menolong. Karena waktu itu kita pisahkan dari Damaris, karena Damaris belum solid ya waktu itu ya. Jadi kita minta Richard Owen yang bikin rekening sendiri. Ya begitu ya, saudara. Itu kita serahkan ya, tiap bulan itu rekeningnya tuh kopinya, PDF-nya tuh dikirim ke Pak Apolinaris Darmawan supaya dia juga ngukur ya, jangan boros-boros. Karena ya memang kebutuhan di penjara banyak, apalagi keluarganya juga menggantungkan hidup pada Pak Apolinaris Darmawan ya. Istrinya semua kan masih lengkap, anaknya juga ada yang masih sekolah kalau nggak salah ya. Nah itu kan menggantungkan hidup pada Pak Darmawan ya. Juga Pak Darmawan jadi berkat ya selama di penjara.
Nah, sebetulnya yang kita mau teman-teman yang sudah di penjara, kalau memang sudah di penjara nanti sudah fix. Karena kemarin kan si Rudi Yohanes kan sudah memonopoli kasusnya anak Batak, ya kan. Malah kita dihimbau untuk jangan ikut-ikut. Ngomong ya, dihimbau jangan ikut-ikut. Malah mendeskripsikan saya nanti kayak KC dipegang Paul jadi oh enggak saya enggak pernah pegang KC kok. Saifuddin yang bikin rusak, bukan saya. Kalau KC dipegang saya sendiri sudah lolos saudara, sudah di Jerman sekarang KC. Ya, oh serius ya. Ya contohnya saya sendiri kan bisa lolos kan. Saya selama jadi maklar kasus sudah 3 kali lepasin orang dari penjara saudara. Ya kalau sudah vonis ya nggak bisa saudara. Kalau sudah vonis nggak bisa. Ya tapi kalau dalam proses kita bisa lakukan segala macam cara. Itu bentuk pembelaan. Kalau sudah vonis itu namanya tindakan kriminal saudara. Oh Indonesia bisa menggugat pemerintah Belanda kalau sudah vonis saudara. Ya kalau sudah vonis ya terus maksudnya dicuri dari dalam penjara itu tindakan kriminal ya. Tapi kalau belum vonis kita itu bisa melakukan semua tindakan pembelaan hukum dan sah selama ikutin ada aturan-aturannya, termasuk si KC yang rencananya kita mau larikan ke Jerman itu sah saudara, sah-sah saja ya boleh. Apalagi hukumannya kan undang-undangnya penistaan agama. Tapi kan tergantung seberapa dampaknya ya kan. Dan kita lihat balik apa enggak. Kadang-kadang orang kan terus di tengah jalan dia takut ya kan. Kalau orang mau keluar negeri itu harus kayak saya, sudah tekad semuanya saudara. Ya orang tua saya meninggal pun saya nggak bisa pulang kan. Makanya sebelum berangkat kayak orang ini ya, kayak saya sudah sojakui 12 kali saudara ya sama ibu saya. Sojakui 12 kali saya. Supaya oke kita nggak tahu kapan mau balik ketemu lagi apa enggak. Ya mami saya menangis ya saudara waktu saya mau berangkat. Mami saya mungkin sudah feeling ya, nah mungkin ketemu. Padahal sehat waktu itu mami saya mau berangkat itu kita sehat semua ya. Saya seminggu temani mami ya. Mami sakit pun dulu istri saya yang rawat ya, yang cepokin, yang mandiin semua ya. Terus ya kita sudah puas ya merawat mami walaupun sedih mami harusnya mau tinggal di Eropa juga sama kami. Nggak jadi ya saudara ya. Nggak sempat. Karena waktu itu kena COVID nggak boleh berangkat. Selesai COVID, kita udah punya rumah, sakit, malah sakit. Ya, kalau mau berangkat kan nggak bisa kan, kalau sakit kan pasti visanya ditolak. Ternyata sudah sembuh, tiba-tiba meninggal, bingung kan? Sudah sembuh tiba-tiba meninggal. Ya begitu ya saudara. Jadi itu memang harus ditekati ya, kalau Anda mau berangkat ke luar negeri kayak saya sekeluarga ini, sudah tekad benar, sudah kayak benar-benar lepas dari semua hubungan family semua. Ya demi sesuatu yang kita yakini, saudara. Makanya sekarang saya bisa kumpulin donasi dengan luar biasa ya. Ya ini sudah mendekati 10 miliar, saudara. Coba bayangin. Sudah mendekati 10 miliar. Tapi apakah uang donasi itu buat saya? Ya bukan, tidak boleh haram jadah. Kan kita sudah umumkan di sini dan ingat ini Zoom, YouTube bukan punya saya. Ya punya kita bersama ya ini Sony punya kita bersama saudara ya bukan punya saya pribadi. Itulah sebabnya orang percaya ya saya nampak muka ya, teman-teman yang di Belanda pun tahu rumah saya ya, jelas alamatnya juga jelas. Saya punya Stichting Hagios Internasional, Anda bisa ngecek ke pemerintah Belanda ya, konsulat bisa ngecek sama pemerintah Belanda. Itu Stichting gereja ya, Hagios Internasional Kerkgenotskap. ANBI lagi saudara ya, Algemeen Beoordeling Instellingen. ANBI sudah saudara ya, barang jelas ya. Tentang donasi ya saudara ya, tentang donasi ini. Bahkan Yesus pun menerima uang kolektor saudara. Selama pelayanan pun ya ada orang-orang yang bersedekah dan Yudas haranya. Bedanya Yudas Iskariot itu nyatut saudara. Ya, dia nyatut dari perbendaharaan itu, dia nggak jujur. Kalau saya semua ya langsung dikasihkan kepada pengurus. Saya serupiah pun tidak pegang uangnya. Lihat juntrungannya aja kagak saudara. Ya kan, lihat juntrungan duitnya. Nggak pernah. Jadi kalau pengurus nanti curangin saya ya mau apa lagi, nggak bisa apa-apa.
Cuman bersyukur saudara, tiba-tiba ya saya ditemukan dengan pengurus-pengurus yang luar biasa. Saya nggak pernah tahu loh saudara. Saudara sebelum pengurus-pengurus itu saya pilih, apa mereka donasi ke saya? Ya, terus saya tahu ini pengurus duitnya banyak, nggak tahu loh. Pak Stephen mana pernah kasih duit sama saya. Langsung saya tiba-tiba Roh Kudus bilang ini orangnya jadi ketua. Ya tiba-tiba Ibu Mantu, ya saya tanya, Ibu Mantu kan ikut membership di YouTube ya, di Kelas Apostolik ya kan. Saya nggak tahu Ibu Mantu, sering nyapa saja. Nah waktu itu kita butuh pengurus. Nah, saya nggak punya orang-orangnya. Saya bilang ibu mau jadi pembina. Terus kita meeting orang 7, sepakat Ibu Mantu jadi ketua. Ya nggak nyangka ya, nggak ada yang kenal Ibu ya, belum ada ini segala macam ya. Paling itu kayaknya baru-baru nyusul ya, kalau terakhir ya, baru terus saya gabungkan Pak HW yang dari pertama ikut tutup Pak HW. Ya donasi-donasi itu malah mereka jadi nombokin setiap pengeluaran-pengeluaran yang tidak prosedural, mereka yang nombokin saudara. Ya, Bu Mantu sama Pak Stephen. Ya terus kita berkembang ya, jadi Galarua, jadi Damar Kasih ya saudara ya. Ya, berkembang semua ya. Terus Pak Tobi ya mau masuk, Pak Ponto mau masuk ya, ada Ibu Linda, ada Pak Santiamer. Kalau Pak Putih memang namanya nggak ada ya. Namanya memang nggak ada di Galarua. Kalau Pak Santiamer, Bu Linda, dari dulu memang Pak Putih nggak mau namanya, jadi dia cuma menjadi pengurus tapi nggak ada nama. Nah, Bu Linda, Bu Lisoy, ya Bu Vivin, Pak Alex, Bun Paki kan memang orang-orang yang di Bun Paki ya. Paling ketambahan Pak Stephen, Bu Mantu saja karena orang lama di kita kan. Luar biasa ya saudara ya, bagaimana komunitas ini berkembang. Nah inilah namanya jemaat yang bertumbuh saudara. Inilah the real church. Inilah gereja yang benar. Jadi nggak dibuat-buat. Apa yang kita bangun di sini adalah sebuah pertumbuhan alami dari komunitas tubuh Kristus. Ya, itu yang hari ini kita mau belajar ya, tentang tubuh Kristus, tentang gereja. Ya, judulnya ini kan hanya sensasi doang ya, donasi. Karena memang sebuah komunitas tetap membutuhkan pendanaan. Nah, tetapi bagaimana mengelola pendanaan itu yang paling penting, saudara. Makanya itu orang-orang Islam itu sampai kejang-kejang ya. Kenapa donasinya di Joseph Paulusan itu gila-gilaan? Ya jelas. Mengapa bisa begitu ya? Kita donasinya yang luar biasa ya. Karena ada keterbukaan, ada kejujuran di sana. Dan kita tegas setiap kali ada yang tidak pas, kita tegas. Cek. Kita bisa maafkan banyak kesalahan. Tetapi kalau sudah cerita menyentuh donasi, nggak bisa saudara. Nggak bisa. Sikat. Serius ya saudara ya, kalau sudah menyentuh donasi, sikat saudara. Ya. Nah ini ada lagi nih Mang Usil ini, ada orang Islam nggak tahu diri ya, donasinya diambil, tendanya dirobek. Memang orang Islam mah begitu ya, nggak pernah tahu terima kasih ya. Ya yang di Cianjur itu kan gereja Reform itu disobek ya, bukan disobek tendanya, tapi tulisan gerejanya ya. Tapi memang salahnya ketika berdonasi itu bawa nama gereja, harusnya pakai nama yayasannya. Yayasan Reform kan punya yayasannya, yayasan aja. Kayak kita ya, pakai nama yayasannya, nggak usah pakai atribut-atribut agamanya. Ya. Kayak ya Buddha Suci itu, dia kan nggak pakai atribut-atributnya mereka, saudara. Ya kan untuk dia bagi flyer agama Buddha. Ya kadang-kadang gereja ini ketulusan hatinya kalah ya sama orang-orang yang di luar Tuhan Yesus. Yang bukan di luar Tuhan Yesus ya, karena ajaran Buddha kan ajaran Tuhan Yesus ya. Ajaran yang diajarkan oleh Buddha, inti dari ajaran Buddha tentang cinta itu kan ajarannya Tuhan Yesus. Ya kan. Jadi kita bingung juga ya, orang Kristen lah gitu ya, orang beragama Kristen. Ya, orang-orang Buddha dia berdonasi, dia bangun masjid, dia nggak pakai ini ya, nggak pakai atribut-atribut, nggak urusan ya. Suatu ketika nanti kalau Yayasan Damari sudah semakin besar, kita bangun masjid, bangun wihara, bangun pura, saudara. Serius ya.
Kalau yayasan Damaris makin besar, makin besar, makin besar, ya kita bisa nyumbang masjid, nyumbang wihara, nyumbang pura, nggak masalah, ya. Tetapi yang paling penting sekarang kita kasih makan, karena untuk kasih makan aja kita mau kejar 10.000 aja ngeden saudara ya. Mendek di 1.500, 1.500, 1.500. Kita pernah coba di 2.500, turun lagi 1.500 selama 2 bulan dulu kita ya. Ya 1.500 lagi. Ya nggak apa-apa, pokoknya sebisanya. Dananya segitu adanya, ya kan? Tapi ya memang lucu ya orang-orang Islam ini ya. Ya kalau memang nggak suka dengan agamanya kan nggak dipaksa kok. Ya cuman memang paling benar ya kayak Damaris ya. Anda kalau kemana-mana jangan bawa atribut agama. Kalau mau berdonasi, kalau mau bersedekah ya biar Tuhan Yesus yang tahu. Begitu saudara ya. Sebab dengan kita semakin tulus ya, itu nanti hidupmu akan diberkati, donasimu nggak akan sia-sia. Ya kan? Luar biasa ya. Nah, saudara, balik lagi ya saudara ya, donasi, donasi. Kita, nah ini ada Christopher siapa nih? Christopher Simorangkir, ada